Selesai makan bersama, aku duduk di teras depan dengan Bima. Sementara itu Jaka sedang membersihkan mobilnya di halaman dan sesekali melirikku yang sedang bercanda dengan Bima. Dia diam tetap melanjutkan pekerjaan. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Yang jelas, dia juga mengagumi kecantikanku. Jadi Kak Bima suka naik kuda? Tanya aku menanggapi cerita Bima. Ya, kami punya 10 ekor lebih kuda di belakang rumah ini. Nanti akan aku ajari kamu menungganginya, Kak. Ucap Bima dengan penuh semangat. Benarkah, Kak? Wah, aku sangat senang sekali. Aku ingin keliling desa ini menunggangi kuda bersama Kak Bima. Pasti seru. Lagi-lagi Bima senyum mendengar perkataanku. Dipastikan dia merasa tersanjung dipuji. Semua ini sengaja, karena aku ingin menaklukkan putra-putra Bojong. Satu persatu adalah sasaranku. Kamu mau minum apa, Kay? Aku mau ambil minuman dingin di kulkas, kata Bima menawarkan. Terserah Kak Bima aja, apapun di rumah ini aku suka. Jawabku sedikit menggoda. Aku senang mendengarnya, Kay. Oke, aku ambil minuman dulu. Bima bangkit dari duduk dan melangkah ke dalam. Melihat aku duduk sendirian, Jaka mendekat dan ikut duduk di sampingku. Tatapannya sedikit membuat aku jijik. Itu tatapan nafsu dan sangat berbeda dengan adiknya Bima. Kalau aku perhatikan, Bima seperti laki-laki lugu, sedangkan Jaka terlihat sangar dan berpengalaman. Aku harus hati-hati menghadapi Jaka. Maukah kamu jalan-jalan denganku nanti malam, Kay? Astaga, tatapan itu sangat membuat aku tidak nyaman. Namun tersenyum adalah cara aku agar terlihat tetap ceria. Sebenarnya aku mau Kak Jaka, tapi aku harus membersihkan rumah tempat aku akan menginap selama di desa ini. Jawabku menantang sorot matanya. Aku suka melihat gadis secantik kamu. Makasih Kak, aku juga suka melihat Kak Jaka laki-laki yang baik. Jawabku sedikit menekan suara agar terlihat meyakinkan. Ini minumannya, Kay. Tiba-tiba Bima datang, lalu menyodorkan minuman kaleng dingin kepada aku. Terima kasih Kak Bima, jawabku dan langsung membuka minuman kaleng itu, lalu meminumnya. Jaka dan Bima menatapku minum seperti melihat sebuah pertunjukan yang menarik. Mereka juga menelan air ludah melihat bibirku sedikit basah karena minuman. Dasar laki-laki pacingan, sama pacing ayah dengan ayahnya. Gumamku di hati dan tetap memperlihatkan senyuman di bibir mereka. Kak, bisa antar aku ke rumah yang aku cari? Aku belum pernah ke desa ini sebelumnya kan? Minta aku ke Bima. Bisa Kay? Jawab Bima semangat. Aku saja yang mengantarmu, Kay. Jaka juga menawarkan diri. Kalau Kak Bima dan Kak Jaka mau mengantarku, ayo kita berangkat bertiga. Jawabku yang langsung disetujui oleh kedua kakak beradik itu. Akhirnya kami jalan kaki bertiga. Aku melangkah diapit dua laki-laki ini. Saat kami berpapasan dengan penduduk desa yang lewat, mereka terpana menatapku. Entah apa yang mereka pikirkan. Ini rumahnya, Kay. Bima menunjuk ke rumah yang udah lama ingin kukunjungi. Rumah yang ada kuburan Karami di belakangnya. Sesaat bayangan masa lalu melintas di benak. Rasa sakit hati serta dendam tambah bersemayam di dadaku. Karami, aku datang ingin menepati janji. Wah, harus kerja keras nih membersihkannya. Ucapku menatap rumah nenek. Biar kami bantu, jangan khawatir, Kay. Ujar Bima, sedangkan Jaka hanya dia menatapku. Saat kami ingin melangkah masuk, tiba-tiba pergelangan tangan Jaka ditarik seorang wanita dari belakang. Tentu aku sangat terkejut melihatnya. Wanita itu melototi Jaka, yang membuat aku terpana. Aku mengenalinya. Dia adalah wanita bernama Minten, yang duduk di sebelahku di kereta menuju desa ini. Mana putriku? Mana putriku? Teriak Bu Minten kepada Jaka. Lepaskan, dasar wanita gila. Jaka berusaha melepaskan tangannya dari Bu Minten. Mana putriku? Akan aku bunuh kamu. Akan aku bunuh kamu kalau menyakiti putriku. Bu Minten terus berteriak dan tidak mau melepaskan pegangannya. Lepaskan. Jaka mendorong kuat badan Bu Minten hingga tersungkur di tanah. Bu Minten terus menatap Jaka dengan linangan air mata, tapi seperti memendam kemarahan.
Aku tidak tahu, jangan pernah mengganggu hidupku. Bentak Jaka. Bu Mintan bangkit berdiri, kemarahannya belum cukup sampai di situ. Dengan secepatnya dia mencakar wajah Jaka hingga sedikit berdarah dan membekas. Sialan, dasar wanita gila. Geram Jaka. Jaka mengangkat tangan, ingin membalas dengan tamparan. Gerakannya sangat mudah dibaca hingga dengan cepat, aku tangkas dengan Jaka. Rasanya, aku tidak terima melihat wanita diperlakukan kasar. Cukup Kak Jaka, jangan sakiti ibu itu, kasihan dia. Ucapku memasang muka maiba. Jaka menatapku, sorotan matanya sangat mengerikan karena terpancar aura kejahatan. Entah kenapa, firasat burukku selalu menghampiri kala berdebat dengannya, tapi aku membalas tatapannya tanpa berpaling. Ini lantaran kamu, Kay. Kalau tidak, aku hajar wanita gila ini. Setelah itu, dia menurunkan tangannya, tidak jadi melanjutkan menampar Bu Mintan. Aku tahu Kak Jaka orang yang baik. Makasih Kak. Pujiku soal mengagumi sifatnya. Dasar laki-laki pengecut. Beraninya pada wanita. Kalau bukan sedang menyamar, udah aku patahkan lehernya. Pergi dari sini, atau aku akan menamparmu. Ucap Jaka memelototi Ibu Mintan. Mana putriku? Mana putriku kau sembunyikan? Bu Mintan masih kokoh berdiri dengan teriakannya. Dia tidak menyerah. Tapi kenapa dia bertanya tentang putrinya ke Jaka? Aku tidak tahu. Putrimu udah mengkhianatiku dan lari dengan laki-laki lain. Jawab Jaka lantang. Ada hubungan apa antara Jaka dan putri Ibu Mintan? Aneh, tapi tidak mungkin tanpa sebab Bu Mintan mencari senekat ini kalau tidak ada sesuatu di balik itu. Bohong, kamu bohong. Anakku tidak mungkin melakukan itu. Sangka Bu Mintan. Kalian telah menculiknya. Kalian menculik putriku. Tunjuk Bu Mintan pada Jaka dan Bima. Teriakan Bu Mintan hanya dilihat beberapa penduduk desa yang lalu lalang. Sepertinya ini bukan pertunjukan yang pertama kali. Karena penduduk desa sama sekali tidak terkejut atau menolong Bu Mintan. Melihat semua ini, aku mendekati Bu Mintan dan berkata, Bu, apakah udah lapor polisi tentang kasus putri ibu? Bu Mintan terpana menatapku. Tangan aku dipegang erat dan dia berkata, pergi dari desa ini, jangan dekati keluarga itu. Apa kamu tidak mengerti apa yang udah pernah aku katakan? Pergi. Aku sangat terkejut dan terpana mendengar perkataan Bu Mintan. Sepertinya dia masih kokoh agar aku keluar dari desa ini. Apa yang terjadi dengan putrinya? Kenapa Jaka dituduh menculik putrinya? Melihat sorot mata Bu Mintan, aku tahu ada luka yang dalam dengan sebuah kehilangan. Mungkinkah Ibu Mintan berusaha memperingatkan aku agar tidak terjadi hal yang sama dengan putrinya? Entah kenapa batinku mengatakan aku harus menolong Bu Mintan. Mintan, ayo pergi dari sini, jangan ganggu Tuan Jaka. Tiba-tiba laki gendut yang pernah aku lihat di kereta bersama Bu Mintan datang dan menarik tangannya agar menjauhiku. Bu Mintan langsung diam seperti ketakutan dengan laki-laki ini. Dan mimik wajahnya sama seperti saat di kereta. Apakah benar laki-laki ini suaminya? Kalau seandainya benar, kenapa dia tidak mencemaskan kehilangan putrinya seperti yang dirasakan Bu Mintan? Ada apa dengan desa ini? Semuanya masih teka-teki bagiku. Keke, jangan dengarkan wanita ini. Dia sering ngamuk dan bicara tidak nyambung. Ucap Jaka mendekatiku yang mematung menatap Bu Mintan. Jaka, siapa ibu ini? Tanya aku dengan sok ketakutan dan terkejut. Dia bukan siapa-siapa, putrinya udah 6 bulan lari dari rumah. Jawab Jaka datar. Ayo, pergi dari sini. Lelaki gendut itu terus menarik tangan Bu Mintan. Bu Mintan menundukkan wajah, tapi dia berusaha melawan arah tarikan tangan laki-laki itu. Plak. Satu tamparan melayang ke pipi Bu Mintan. Aku berhasil menghindari Jaka agar jangan menampar Bu Mintan. Tapi tidak kalau laki-laki gendut itu menamparnya. Kasihan sekali. Dia pasti menahan sakit dalam ketakutan. Pemandangan yang tidak manusiawi. Laki-laki berbadan besar menindas wanita lemah. Batinku langsung bergejolak marah. Ingin sekali membalas. Lagi-lagi aku harus ingat agar hati-hati karena sedang dalam penyamaran.
Pandai kamu melawanku sekarang. Dia masih mengangkat tangan seperti ingin menampar lagi. Ampun bang, ampun. Bu Minten berusaha melindungi wajahnya agar tidak melayang lagi tamparan. Lakukan yang seharusnya kamu lakukan, ucap Jaka pada laki-laki itu. Tentu, laki-laki gendut itu tetap ingin menampar lagi. Gerakan tangannya menjadi fokus mata hingga belum tangannya mendarat ke pipi Bu Minten. Aku dengan cepat menarik tangan Bu Minten agar terhindar dari tamparan. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku, Nona. Lelaki gendut itu menatapku tajam. Kalau dia istrimu, seharusnya tidak diperlakukan kasar. Jawab aku menatap sorot mata tajamnya. Keke, jangan ikut campur urusan mereka. Bima menarik tanganku dan berusaha menyembunyikanku di belakang tubuhnya. Maafkan tamu kami, Pak Baro. Tiba-tiba Jaka melangkah mendekati laki-laki gendut yang dipanggil Pak Baro itu. Tuan Jaka, kalau bukan tamu tuan, udah aku perlakukan tidak hormat dari tadi. Jawab Pak Baro melirikku. Jangan pernah menyentuh Keke, Pak Baro. Bima juga ikut bersuara. Oh, wow, putra-putra Guntur melindungiku. Astaga, aku merasa berhasil dengan rencana awal. Maaf Tuan Jaka dan Tuan Bima, apa yang keluar dari mulut Tuan akan aku patuhi. Aku minta tamu Tuan jangan pernah mendekati istriku lagi. Suara laki-laki gendut ini udah terdengar baik. Dia terlihat tunduk dengan Bima dan Jaka. Wah, aku tidak salah mendekati keluarga Guntur karena berpengaruh di desa ini. Baiklah, sekarang bawa istrimu dari sini. Kita Bima. Kata-kata Bima dipatuhi Baro. Bu Minten langsung ditarik agar menjauhi kami. Saat Bu Minten melangkah menjauh, dia mencoba menatapku sekilas. Tatapan matanya seperti ingin membicarakan sesuatu. Entah kenapa, aku merasakan ada sesuatu yang terjadi dengan putrinya yang berhubungan dengan Jaka. Apakah ini penyebab dia memperingatiku agar pulang ke kota? Ayo kita bersihkan rumah ini. Bima mengajakku masuk ke rumah. Kak, aku lupa bawa kuncinya. Ucapku menggaruk kepala yang tidak gatal. Di mana kuncinya, Kay? Tanya Jaka berdiri bersandar di dinding. Aku lupa minta, Kak. Jawabku polos. Mendengar jawabanku, Jaka dan Bima tertawa. Baru kali ini, aku lihat mereka tertawa lepas melihat tingkahku. Aku hanya tersenyum kecil, bertingkah seperti gadis malu ditertawakan. Ya, acting harus meyakinkan agar lawan terkecoh. Kay, kamu kesini tidak bawa persiapan. Jaka tertawa dalam ucapannya. Ya mau gimana lagi, Kak? Namanya juga lupa. Jawabku terkekeh seolah malu. Kamu gadis yang lucu juga ya. Bima juga ikut menanggapi perkataanku. Jangan ketawain aku dong, gimana nih solusinya? Aku merengek seperti anak kecil. Kita dobrak aja pintunya, nanti akan kita pasang kunci yang baru. Wah, Kak Jaka keren, aku setuju. Jawabku semangat. Dengan tingkahku ini akan memperlihatkan kalau aku gadis yang sedikit manja dan lugu. Bima menatapku tersenyum. Tatapan suka sangat terlihat jelas di matanya. Sepertinya aku berhasil mendekatkan diri dengan putra-putra Pak Guntur. Helani. Pintu didobrak. Aku melangkah masuk. Di dalam sangat terlihat rumah ini tidak pernah berpenghuni setelah aku dan ayah meninggalkan desa ini. Debu-debu tebal menempel di kursi dan jendela. Jika dilihat dari luar, rumah ini seperti rumah hantu. Kakiku melangkah ke dapur. Setelah dibuka pintu belakang, mataku terpana melihat kuburan Karani. Tidak ada batu nisan yang bagus menghiasi kuburan itu. Hanya gundukan tanah dan batu besar di arah kepala dan kaki. Masih sama seperti dulu kala aku dan ayah meninggalkan rumah ini. Semak-semak rimbun membuat suasana seram. Kenapa? Bima berdiri di sampingku. Aku terisak. Itu kuburan siapa, Kak? Tanyaku pura-pura tidak tahu, menunjuk ke kuburan Karani. Mungkin kuburan putri yang punya rumah ini. Jawab Bima seperti berpikir. Oh, kok kuburannya seperti tidak pernah disentuh? Aku menatap kuburan Karani yang hampir dipenuhi rumput-rumput liar. Keke, kalau kamu tidak nyaman tinggal di rumah ini, sebaiknya tinggal di rumah kami aja.
Jaka ikut bersuara, berdiri di belakangku. Tidak usah kak, aku tidak enak merepotkan kakak dan orang tua kakak. Tidak merepotkan kok, oke? Jawab Bima cepat. Kak, aku hanya tidak enak aja. Lagian kakakku sebentar lagi juga sampai ke sini. Aku punya teman menghuni rumah ini kan. Aku berusaha menolaknya agar terlihat seperti gadis yang punya etika. Baiklah, tapi kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungi aku ya. Bima menatapku dan aku membalas dengan senyuman mengganggukan kepala.